Ini lu ganti, Dok. Tangki aslinya emang kemana? Ya gue copot kan, kata lu bikin baru lagi. Kebiasaan sih lu nggak pakai nanya-nanya dulu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue akan ceritain lagi satu motor hasil kerjaan modifikasi di Street Art Custom. Ya, yang ada di belakang gue yaitu Benelli Evo 200 yang dirubah tipis-tipis aja di Street Art Custom. Kali ini gue dapet project nih dari motor Benelli Evo 200. Kebetulan gue udah ngobrol dengan custom advisor-nya tim Street Art Custom, si Erwin. Jadi ceritanya kemarin itu gue ada customer. Dia itu niatnya sih pengen bikin motor custom konsepnya bobber. Nah setelah konsultasi di sini ngobrol banyak sama gue saranin sih bahannya pakai Scorpio. Tapi ternyata dia udah ada keputusan pengen pakai motor yang basicnya itu Benelli Evo 200. Dok, Apa? gue ada motor masuk nih. Ini sih ada Benelli merah nih. Katanya sih mau dijadiin bobber. Ini gue bawa SPK-nya nih. Motor baru nih? Baru. Motornya mana? Udah gue taikin. Oh, udah lu naikin. Nah, ini ini konsepnya apa sih? Konsepnya bobber. Nah, ini kan tuh konsepnya kayak gini deh pokoknya nih. Berarti gue ngikutin gambar ini nih? Ikutin ini aja. Udah ya, lu kerjain sekarang aja. Harus sekarang emang? Sekarang dong. Di video kali ini gue gak cuma pengen ngebahas mengenai teknis, pembuatan, dan kawan-kawannya di motor ini, tapi gue juga pengen sedikit sharing mengenai apa yang mungkin kalian gak tahu ketika proses modifikasi itu berlangsung, terutama antara gue dengan tim dan juga antara tim dengan customer. Nah kira-kira apa aja yang mungkin kalian gak tahu, tapi sebelumnya kita akan jelasin dulu apa aja yang pengen dimodifikasi di motor ini. Untuk secara gambaran utuhnya sih gue udah dapet, dan gue juga udah nge-brief tim dari Street Art Custom untuk apa aja yang harus kita ganti, apa aja yang harus kita kerjain. Step pertama, gue dan tim akan ngerubah kaki-kaki motor supaya terkesan lebih retro dan juga lebih kekar. Step kedua, untuk merubah tampilan motor ini, pastinya gue dan tim harus merubah total body works di motor ini, terutama di bagian spakbor belakang dan juga rangka motor. Step ketiga adalah pewarnaan, di mana kita akan ngerubah dan meng-airbrush motor ini supaya tampil lebih keren. Dan step terakhir adalah mengganti beberapa variasi untuk ngedukung tampilan motor ini, misalnya headlamp depan, knalpot, dan juga beberapa hal detail dan kecil lainnya. Kalau baru masuk mah ini ganti ban dulu nih. Beh. Oh nih. Ini si Erwin masukin motor baru, katanya pengen dijadiin bobber kayak gini. Oh iya. Tapi yang kan merah nggak- ya, yang merah. Yang merah. Tapi harus ganti kaki-kaki dulu kan. Oh iya udah. Lu entar dulu harus hari ini tuh. Entar dulu kerjaan yang ini ganti ban ya Benelli dulu. Oh iya. Ya udah. Buru ya. Susah banget ini mah, seminggu ini mah gue ngerjain. Spakbornya ganti lagi. Bentar. Ini ban siapa lu bawa? Ban Benelli yang Erwin punya yang merah. Cila udah lu ganti emang? Udah. Emang lu tahu bannya apaan? Beh, itu bannya bener emang? Ya ilah. Udah bener diganti sama dia. Mana nih? Oh, bannya bener. Jadi karena bannya udah diganti sama Babe, biasanya proses yang kita lanjutin itu bikin tangki. Yang bikin tangki biasanya sih Hendra. Bentar. Hendra! Ini tangki. Ya. Pengen dirubah, konsepnya bobber kayak gini. Oh ya. Siap. Lu pengen ininya lumal apa lu ukur? Di mal aja nanti. Di mal aja? Nah, Ini copot apa nggak usah? nggak usah. Ntar di Udah, ini dulu. lu ukur aja panjangnya, persisnya kayak gini. Ya. Siap. Tapi pengen bobber lebih tinggi. Coba dah lu ukur dah. Soalnya besok harus kelar nih. Besok. Untuk mengenai tim Street Art dengan customer, itu juga banyak triknya. Contohnya di motor ini, ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan dan juga perlu didiskusikan antara customer dengan Street Art Custom. Ya, ini kan spakbornya udah dibikin sama Hendra. Cuman gue lagi nyesuaiin lagi, kayaknya agak kepanjangan. Sehingga gue harus motong bagian sini karena gue harus nyesuaiin jarak main arm. Nah, jarak main arm itu sok gue akan turun 2 cm. Akan turun sekitar
Ya kurang lebih 2,5 cm turunnya. Habis itu jarak main ulir kita lihat. Jarak main ulir itu satu ulir kurang lebih jadi sekitar 4 cm. Jadi kurang lebih spakbor ini akan kupotong lagi sekitar 6 cm sampai 8 cm lagi. Kenapa? Supaya nggak mentok di swing arm. Gini, jadi ini harus di notching, ngerti kan notching? Iya, karena dikit. Iya, karena dia kalau lihat ini nggak rata kan, jadi supaya pusingnya pas. Nah, ini gue udah tandain, dikit doang. Iya. Jadi nggak pakai sini doang. Ya, gitu doang. Gini aja. Gue selaku pemilik rumah modifikasi, selaku buildernya, itu juga nggak bisa egois. Apa yang pengen gue tuangin di motor ini harus dituangin. Oh, ini sih sebetulnya bracket buat Benelli merah, cuma untuk bracket spakbor belakang yang untuk single seat. Kalau untuk bracket double seatnya itu digabung sama bracket dudukan jok. Kalau ini kan enggak, makanya bahannya lebih tipis dan variasinya pun kita buat berbeda. Tangki buat bobber warna merah baru 35%. Ya, masih menyesuaikan yang atas sih biar lebih sama, biar lebih bulat dikit lah, sesuai sama permintaan customer. Contoh lainnya misalnya bentuk tangki. Sebenarnya bentuk tangkinya gue nggak kepengen kayak gini, tapi customernya bawa konsep dan ya gue pengen kayak gini. Ada beberapa hal yang mungkin gue bisa sedikit penetrasi kepada customer untuk enggak, bagusan seperti ini. Dan customer juga mengerti. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini 50-50. Win-win kalau gue, win-win solution. Konsepnya seperti itu tapi gue adjust sedikit supaya terkesannya lebih ada manis-manisnya gitu. Ini yang kurang tinggi sih gini. Ketinggian. Ntar tutupnya kan sini. Jadi ini bikin tangki buat Benelli ini udah diukur sama Hendra, jadi tinggal disesuaiin nih. Tinggal bikin kolongan bawahnya sih nyesuaiin. Ini kan injeksi juga buat dudukan injeksi lubangnya. Gimana, Dok? Nah ini tangki lu udah hampir kelar, cuman gua nggak tahu ukurannya ini pengen tinggi lagi atau gimana gitu. Ini lu ganti, Dok. Ini tangki aslinya emang kemana? Ya gue copot kan, kata lu bikin baru lagi. Iya. Kan gue bilang, Do, ini kan tangki aslinya lu ubah aja. Kebiasaan sih lu nggak pakai nanya-nanya dulu. Ya gimana lu kagak ngomong kemarin, nyamperin sini aja kagak ada lu. Lah, lu nggak baca SPK-nya kan situ udah tertera semua, Dok. Mahendra mah emang biasa kerjanya emang gini, udah gua jelasin ya kemarin. Ya itu mah salah Erwin, Dok. Enggak, maksud gue seharusnya lu, aduh. Ya udah copot aja dah. Salah gua juga sih nggak nanya. Seperti yang kalian lihat tadi, bahwa sebenarnya banyak banget hal-hal yang kalian nggak tahu. Misalnya kayak komunikasi antara tim street art dengan tim street art juga kadang-kadang sukalah ada sedikit miskomunikasi, walaupun semua sudah terdetail. Nah, bayangin aja kalau itu nggak terdetail atau nggak teradministrasi, pasti kondisinya banyak banget yang miss. Dia informasinya. Aduh, malu banget gua. Hal-hal kayak gini juga teman-teman, customer, dan juga mungkin bengkel-bengkel modifikasi juga mengerti lah hal-hal kayak gini, bahwa kita harus berkomunikasi secara baik antara rumah modifikasi dengan customer. Bagaimanapun yang bayar kan mereka, tapi kita juga bikin karya menggunakan uang mereka. Jadi harus ada match lah, satu frekuensi istilahnya. Udah nih, udah sampai mana lengkap? Udah ini sih, semuanya udah lengkap. Dari spakbor depan, spakbor belakang, jok. Ini kan double seat. Bisa untuk single seat juga, double seat juga. Terus bracket spakbor juga udah selesai. Aksesoris kayak sen depan,
plat nomor depan sama buat ini headlamp udah sih. Nah, untuk urusan painting di motor ini sebenarnya simple banget. Warnanya merah tapi agak-agak kayak merah darah, merah hati gitu. Terus ada logo Umbrella Corporation. Kayaknya gila game nih customer gua. Tapi selebihnya kita tanya aja sama Firman bagaimana proses painting di motor ini. Jun, si Mang Firman ada? Woi, Yono! Apa? Oh, dipanggil Bang Erwin. Ya, masih ya. Bang, ini yang Evo. Evo kan painting nih ya. Nah, konsepnya kayak gini nih. Ada Umbrella Corporation. Warnanya mah warna merah-merah yang nyala kayak gitu. Contohnya nggak? Contohnya sih kayak gini. Tuh, kayak gini nih. Jadi kalau kena matahari berubah sih warnanya. Siap. Berarti bisa ya? Gampang. Nah, Seperti biasa. seperti biasa. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. Ya, seperti apakah detail modifikasi dari motor Benelli Evo 200 ini? Ini dia. Ya, motor ini basicnya adalah Benelli Evo 200 yang dimodifikasi tipis-tipis bergaya cruiser bobber. Untuk suspensi, bagian depan dan belakang masih menggunakan original dari bawaan Benelli Evo 200. Tapi untuk urusan kaki-kakinya seperti velg, tromol, dan juga ban udah diganti. Ban depan menggunakan ban Sinco Ring 18 E270 Black. Dan bagian belakang menggunakan ban Sinco dengan ukuran 500x16 Sinco E27 Black. Untuk bagian tangki memang menggunakan tangki original, tapi sedikit dimodifikasi bagian atasnya aja. Untuk spakbor depan dibikin short. Spakbor belakang juga diganti, bentuknya dibikin sedikit aduhai seperti yang kalian lihat berikut ini. Bagian jok di motor ini juga dimodifikasi, ada yang untuk menggunakan single seater dan juga untuk double seater. Headlamp depan menggunakan headlamp Daymaker Halo Ring 7 inch. Sen depan dan belakang menggunakan sen LED Bright Style. Untuk bagian knalpot, silencernya memang sengaja dibikin model double muffler. Dan seluruh parts di motor ini bisa didapatkan di Instagram @sacproduct dan juga @sacdewata. Ya, sekarang saatnya kita untuk test ride motor ini. Gua dan tim Mechanical Street Art Custom udah test ride. Tapi sekarang gue pengen kasih kesempatan lagi buat tim Street Art Custom advisor-nya yang menghandle customer untuk test ride supaya nanti kalau dia ditanyain sama customer nggak au. So, gue persilakan custom advisor Street Art Custom Erwin untuk test ride motor ini. Ya, itu aja cerita singkat mengenai modifikasi tipis-tipis dari Benelli Evo 200 yang ada di belakang gua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Arindra Perkasa dan seluruh tim Street Art Custom. Bye. Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.